Pernah kepikiran nggak, kenapa tiba-tiba akhir-akhir ini cicilan rumah atau kendaraan kerasa makin berat? Atau mungkin kenapa tiba-tiba bunga deposito di bank jadi lumayan menggoda? Nah, di sesi bedah kita kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah langkah monumental dari Bank Indonesia yang baru aja bikin kaget pasar. Mereka menaikkan suku bunga acuan atau BI rate secara agresif ke level 5,25%. Ini tuh bukan sekedar angka persentase yang diutak-atik di layar komputer bank sentral ya. Ini benar-benar kayak pergeseran tektonik yang ngirim gelombang kejut ke seluruh urat nadi ekonomi kita. Efeknya berasa kemana-mana, mulai dari layar trading para investor asing sampai ketagihan bulanan dan keranjang belanja digital kita sendiri. Buat gampangnya, kita bakal pecah analisis ini jadi 6 bagian. Pertama, kita lihat pemicu globalnya. Terus target makro dari kebijakan ini, disusul dampaknya ke sektor perbankan, efek mikronya ke dompet kita, dampaknya ke bisnis dan digital, dan terakhir pastinya strategi buat beradaptasi. Oke, kita mulai dari bagian pertama, the splash atau pemicu globalnya. Ibaratnya, ini adalah batu besar yang dilempar ke kolam dan bikin riak air kemana-mana. Coba perhatiin angka ini baik-baik. 5,25%. Bank Indonesia nggak cuma sekedar naikin suku bunga loh. Mereka ngelakuin lompatan yang sangat agresif, langsung 50 basis poin sekaligus. Jelas saja langkah ini bikin pasar kaget luar biasa. Apalagi setelah berbulan-bulan suku bunga anteng ditahan di angka 4,75%. Pertanyaannya, sebenarnya ada krisis parah apa sih sampai bank sentral kita merasa harus narik tuas darurat sekuat ini? Jawabannya ternyata ada di rentetan tekanan dari luar negeri. Bayangin ceritanya begini. Di bulan April 2026, konflik geopolitik di Timur Tengah makin panas. Otomatis, ini memicu kepanikan besar. Investor-investor global panik dan langsung narik duit mereka dari negara-negara berkembang termasuk dari Indonesia. Duit triliunan ini pada kabur, pindah ke aset yang dianggap paling aman, yaitu dolar Amerika. Buntutnya, di tanggal 19 Mei, nilai tukar rupiah kita benar-benar babak belur, ambruk sampai menyentuh level 17.700 per dolar AS. Melihat mata uang Garuda diserang habis-habisan begini, besoknya di tanggal 20 Mei, BI nggak punya pilihan lain selain nembakin amunisi 50 basis poin ini buat bertahan. Lanjut ke bagian kedua, target makro Bank Indonesia demi menjaga stabilitas. Kalau kita intip dari kacamata akademik, Bank Indonesia ini sebenarnya lagi dikepung bertempur di dua front sekaligus. Di satu sisi, mereka harus ngelawan yang namanya imported inflation. Maksudnya gini, pas rupiah melemah, harga semua barang yang kita import, mulai dari bahan baku pabrik sampai BBM, itu harganya jadi selangit. Ini gampang banget bikin harga barang di dalam negeri ikutan meroket. Nah, di sisi lain, mereka juga harus ngerem demand pull inflation, alias tekanan harga gara-gara masyarakat terlalu nafsu belanja, sementara stok barangnya terbatas. Target utama BI dari semua manuver ini sebenarnya cuma satu, ngejaga supaya inflasi tetap stabil di angka 2,5% buat tahun 2026 sampai 2027. Kalau kata Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri Warjio, kebijakan ini murni langkah buat memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan ngejaga inflasi. Pernyataan ini mempertegas satu hal, BI lagi milih jalur pro-stability alias pro-stabilitas. Di masa krisis kayak gini, nyelamatin rupiah dan nahan inflasi itu harga mati. Walaupun, ya itu artinya kita harus rela ngorbanin sedikit laju pertumbuhan ekonomi dan PDB nasional kita dalam jangka pendek. Sekarang kita masuk ke ring pertama, yaitu imbas langsungnya ke sektor perbankan. Pas BI rate naik ke 5,25%, suku bunga lending facility, yakni biaya pinjaman antar bank, langsung loncat ke 6%. Sementara itu, deposit facility naik jadi 4,25%. Intinya, biaya buat dapetin uang sekarang makin mahal. Tapi tenang, kita nggak usah panik dulu. Coba lihat indikator kesehatannya. Rasio kecukupan modal atau CARB bank-bank kita itu super tebal di 25,09%. Dan rasio kredit macet alias NPL-nya sangat rendah di 2,14%. Artinya apa? Sistem perbankan kita punya shock absorber yang kuat banget buat nahan guncangan ini. Oh ya, pastinya efek ini juga merambat ke lembaga non-bank ya. Perusahaan asuransi, leasing, fintech lending, sampai pasar modal juga terpaksa nyesuaiin struktur bunga dan pendanaan mereka biar nggak rugi. Menariknya nih, selain utak-atik suku bunga, BI juga putar otak pakai instrumen lain, contohnya SRBI atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Instrumen ini sengaja dikasih imbal hasil yang gede banget. Tujuannya simpel, buat merayu duit investor asing yang sempat kabur supaya mau masuk lagi ke Indonesia. Dan taktik ini cukup sukses loh. Dana yang masuk lewat SRBI nembus 921,88 triliun rupiah. Uang sebanyak ini otomatis jadi bantalan raksasa buat ngebela rupiah dan bikin sistem keuangan kita kalem lagi. Nah, ini bagian yang paling relevan buat kita. Ring kedua, dampak mikronya ke dompet sehari-hari.
Biar gampang bayanginnya, anggap aja kebijakan moneter ini tuh kayak pedal rem di mobil. Pas BI naikin suku bunga, bank-bank komersial pasti ngekor naikin bunga KPR dan kredit kendaraan. Efeknya, tagihan bulanan kita membengkak. Karena duit habis buat bayar cicilan, otomatis kita jadi nahan diri buat belanja barang-barang lain. Kita jadi mikir 2 kali buat liburan, atau beli gadget baru, dan milih buat nabung aja. Pelan-pelan, roda ekonomi melambat, permintaan barang turun, dan akhirnya, yes, inflasi sukses dijinakan. Tapi tahu nggak sih, kebijakan ini tuh kayak bikin 2 dunia yang beda banget buat masyarakat. Kalau kamu lagi punya utang, terutama yang bunganya floating kayak KPR, ini benar-benar pil pahit. Angsuran bulanan bakal naik, dan daya beli buat kebutuhan sehari-hari bakal kepotong habis-habisan. Tapi di sisi lain, buat kamu yang kebetulan lagi punya banyak uang cash, ini justru pestanya para deposan. Bunga deposito lagi tinggi-tingginya, jadi nyimpan duit di bank kerasa jauh lebih menguntungkan dan minim risiko daripada dipakai buat hal lain. Fakta menariknya, rasa sakit yang dialami para peminjam dan lesunya orang belanja ini sebenarnya bukan kecelakaan. Analisis akademik mengonfirmasi kalau melemahnya konsumsi dan terhambatnya investasi itu memang udah didesain dari awal. Ini adalah fitur bawaan dari kebijakan moneter ketat, bukan sebuah cacat sistem. Semuanya emang sengaja dibikin sedikit menderita sekarang demi nyelamatin seluruh negara dari bahaya inflasi gila-gilaan di masa depan. Lanjut ke ring terluar, sektor bisnis dan ekonomi digital. Coba dengerin pandangan dari Apindo ini. Asosiasi Pengusaha Indonesia bilang kalau perusahaan sekarang milih mode wait and see alias hati-hati banget. Modal pinjaman dari bank kan lagi mahal-mahalnya nih, jadi margin keuntungan mereka makin tipis. Daripada nekat, mending mereka nahan diri. Batalin rencana buka pabrik baru, tahan dulu beli mesin, dan yang paling kerasa dampaknya, mereka nyetop perekrutan karyawan baru. Ujung-ujungnya ini ngasih tekanan besar ke angka pengangguran kita. Biar ekonomi nggak benar-benar mati mesin, BI ternyata punya strategi cadangan. Di saat tangan kanan mereka narik rem moneter kuat-kuat, tangan kiri mereka justru lagi nginjak pedal gas di sektor digital. Mereka terus mendorong target QRI sampai 47 juta merchant. Bahkan ada integrasi QRI selintas batas dengan Tiongkok buat narik devisa pariwisata. Nggak cuma itu, mereka juga bikin program kayak PID Hackathon buat dorong pengusaha digital lokal. Kenapa? Karena digital payment, e-commerce, dan UMKM yang melek teknologi ini diharapkan bisa jadi jalur bypass supaya perputaran uang di bawah tetap jalan walau bunga bank lagi nyekik. Kita sampai di bagian terakhir nih, kesimpulan dan strategi. Terus kita harus ngapain dong? Berdasarkan semua data dan teori yang udah kita bedah, ini strategi adaptasi yang bisa langsung diterapin. Buat rumah tangga, buruan cek utang KPR atau kendaraan kalian. Kalau bisa nego bunga, ya nego. Kalau ada uang nganggur, langsung kunci di instrumen deposito atau obligasi, mumpung bunganya lagi wangi. Buat para pebisnis dan startup, tahan dulu deh utang gede yang nggak terlalu urgent, fokus efisiensi aja dulu. Dan khusus buat UMKM, kalau belum pakai sistem pembayaran digital, sekarang saatnya. Ini penting banget buat menjanggain napas usaha lewat efisiensi yang ditawarin teknologi. Intinya, naiknya suku bunga ke 5,25% ini memang benar-benar pil pahit. Awalnya pasti bikin meringis, cicilan jadi berat, perusahaan nahan ekspansi, tapi percayalah, ini adalah obat yang wajib diminum supaya badan ekonomi makro kita nggak ambruk kena virus inflasi dan krisis nilai tukar. Pertanyaan terbesarnya sekarang, sudah siapkah dompet, investasi, dan bisnis kalian beradaptasi ngadepin realitas baru ini? Terima kasih udah ngikutin sesi analisis kita kali ini, dan sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.